Bapa Maha Tahu. Bapamu, Bapakku Maha Tahu. Karena itu berdoalah. Saudara, kalau Bapa Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Lalu kalau kita berdoa kepada Bapa, itu tandanya memungkinkan bahwa Bapa tidak Maha Tahu. Ini banyak kali orang terjebak di dalamnya. Sekali lagi saya ulang. Bapa Maha Tahu. Berdoalah. Kalau Bapa Maha Tahu, mengapa saya dan saudara harus berdoa kepadanya? Oh, dia sudah Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada di isi otak saya. Dia tahu perasaan saya. Dia tahu seluruh keberadaan saya. Kenapa saya harus memohon lagi? Kenapa Tuhan tidak langsung jawab? Kalau kita berdoa, itu tandanya Allah tidak tahu isi otak kita. Katanya begitu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa untuk dipercaya seperti ahli-ahli ekonomi menjelaskan ekonomi global, ekonomi makro, ekonomi mikro. Tidak mungkin. Karena saya bukan ahlinya di situ. Kalau saya mencoba untuk menjelaskan, kemungkinan besar akan banyak salahnya. Doa itu adalah meminta. Saudara, doa itu bukan sekedar kita minta kepada Tuhan. Kalau seperti itu, maka Tuhan itu adalah dalam tanda petik ajudan kita. Dalam tanda petik adalah penyedia segala sesuatu yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi dia anak buah kita. Dalam tanda petik. Kalau kita hanya menjadikan Allah sebagai subjek dalam doa sekaligus objek dalam doa untuk meminta sesuatu. Betapa celakanya orang yang berdoa kepada Tuhan hanya mau dapat, hanya mau minta, hanya mau sesuatu yang dia inginkan. Celaka orang kayak begitu karena dia tidak tahu esensi daripada doa. Doa tidak hanya bicara tentang permohonan kepada Tuhan. Doa bicara banyak hal. Itu dari kata proseukomai, dari teks aslinya begitu, tidak hanya sekedar mengandung permintaan atau permohonan, lebih daripada di situ, lebih daripada itu, mengandung penyembahan di dalam doa. Jadi kalau orang hanya menggunakan doa sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah, lupakan doanya, karena dia tidak mengerti arti doa itu. Bagus kalau kita banyak belajar, tapi harus hati-hati. Makin belajar kita makin tahu. Makin ingin tahu, makin tahu, dan terus seperti itu. Orang bilang, waktu saya belajar, itu tandanya saya tidak tahu. Terus saya belajar, saya ketemu, lalu saya tahu. Dari saya tahu, saya coba melihat lagi, ternyata ada hal yang saya tidak tahu lagi. Terus, sampai pada akhirnya makin berkembang. Tetapi tetap ada limitasinya. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui segala sesuatu. Ahli dalam segala sesuatu. Tidak ada itu. Kalau ada seperti itu, maka boleh sembah orang demikian. Tapi di mana? Tidak ada sekali lagi. Karena itu, waktu kita berdoa, harus berdoa kepada Bapa, kepada Allah kita. Justru karena Bapa Maha Tahu, maka kita harus berdoa kepadanya. Kalau Allah tidak Maha Tahu, atau siapapun yang menjadi subjek penyembahan kita tidak Maha Tahu, jangan berdoa kepadanya. Karena ngapain berdoa? Dia tidak Maha Tahu. Kalau dia tidak Maha Tahu, berarti itu korelasinya tidak Maha Kuasa. Sesederhana itu. Orang yang Maha Tahu, pasti dia Maha Kuasa. Sekali lagi, secara manusia tidak ada. Hanya Allah yang demikian. Karena dia adalah Maha Tahu. Korelasi yang sejajar dengan itu, Maha Kuasa. Maka berdoalah kepadanya. Celaka 12 kalau kita berdoa kepada sosok yang tidak Maha Tahu. Karena kita memohon kepada sesuatu atau sosok yang tidak mungkin bisa mengabulkan, bahkan tidak mampu untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Kalau dari sisi permohonan atau apa yang kita mohonkan. Tapi sebenarnya doa tidak hanya sekedar memohon, meminta, berseru kepada Tuhan atas apa yang kita butuhkan, atas segala keperluan kita. Tidak. Tidak. Saya berikan 4 alasan berdasarkan kitab suci. Mengapa saya, saudara,
mesti berdoa kepada Bapa. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah yang kita sapa sebagai Bapa, sebagai bentuk pengakuan kepadanya. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa menunjukkan pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang bisa menolong saya dan saudara, Allah yang kita panggil sebagai Bapa, yang di dalamnya menjadi pelindung kita masing-masing. Karena harus ada pengakuan. Ada pengakuan. Sama seperti seorang anak memanggil papanya, Papa, Papa. Berkomunikasi dengan papanya, Ayah, Ayah. Karena ada pengakuan itu ayahnya. Kalau ada anak melihat orang lain yang bukan papanya, lalu menyapa, Ayah, Ayah. Bahaya itu. Bahaya itu. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Tapi pasti, ini agak lucu, tapi sebenarnya tidak lucu ya. Saya memberikan contoh yang jelas berkaitan dengan pengakuan kita kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita harus akui Dia sebagai Bapa. Lalu dalam pengakuan kita memohon, kita berdoa, kita menyapa, kita berkomunikasi dengan Allah kita. Yang pertama sekali lagi, sebagai pengakuan kita kepada Allah kita, kepada Bapa kita, bahwa Dia memang maha tinggi, maha tahu, maha kuasa. Dia adalah pelindung kita, penolong kita yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah tinggalkan kita. Berdoa dengan alasan itu. Contoh tadi saya berikan, saya kira mudah-mudahan memahami. Kita perlu supaya hati kita, pikiran kita mengakui Allah itu adalah Bapa kita. Dan karena Bapa kita, berdoalah kepadanya. Pengakuan yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Bapa kita. Waktu kita berdoa, sekali lagi, menyatakan bahwa kita bergantung kepadanya. Kita berdoa menyatakan bahwa kita tidak punya apa untuk mengandalkan diri kita. Apa yang kita mau andalkan di dunia ini? Apa yang kita bisa andalkan? Tidak ada. Nama baik setelah mati selesai. Kekayaan, waktu kita masuk kubur, paling ukurannya 1x2. Kita tidak bawa sampai mati. Kesehatan, saudara, untuk mati tidak perlu harus sakit. Badan yang oke, yang bagus, semua itu akan menjadi sia-sia seperti pengkhotbah katakan, tanpa Tuhan, tanpa Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan, yang dengannya kita bermegah, kita tahu bahwa kita memang kuat di dalamnya. Tidak ada. Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang andalkan manusia. Satu. Yang andalkan kekuatannya sendiri, dia pikir dia kuat, terkutuk orang demikian. Dua. Yang ketiga, yang hatinya jauh daripada Allah, terkutuklah orang demikian. Tetapi ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama korelasinya dengan bagian kedua, alasan kedua, kebergantungan kepada Bapa. Mengandalkan Tuhan, punya harapan di dalam Tuhan. Harapan hanya bisa tidak kecewakan kita ketika kita taruh pada pondasi yang benar. Kita memberikan pengharapan itu pada sosok, pada pribadi yang tepat. Kalau tidak, kita akan sering kali dikecewakan. Kenapa sering ada kepahitan, kekecewaan, tangis, duka? Karena harapannya terlalu tinggi dan tidak tercapai. Saya mau istri saya harus begini kepada saya, harus penuh dengan idealis yang saya pikir sebegitunya. Tapi ketika itu ternyata tidak terjadi, saya bisa sakit hati. Karena harapan terlalu tinggi.
dan harapannya kepada sesuatu, kepada sosok, kepada seseorang yang tidak mungkin dijadikan pondasi pengharapan. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, kalau saudara punya pengharapan, jangan kepada para manusia. Harapan gantungkanlah kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah kecewakan kita. Nah, ini sama ketika kita berdoa kepada Bapa kita. Ini menandakan kebergantungan hidup kita kepadanya. Kita tahu kita keluar masuk, kita tahu kita sehat, kita tahu bahagia penuh, sukacita, damai melimpah kepada kita. Karena Allah memberikan itu kepada kita. Kalau Allah tidak beri, maka hidup ini hanya sebatas hidup saja. Sekedar menjalani nafas yang Tuhan beri, hari dan waktu yang Tuhan kasih. Tapi kita tidak tahu esensinya. Kenapa kita harus hidup? Saya juga tidak tahu. Untuk apa kita hidup? Juga saya tidak tahu. Kalau begitu hidup, dia sekedar hidup. Orang begini celaka. Karena tidak memahami tujuan hidup. Saudara, kita semua harus kita akui adalah ciptaan Allah. Allah mencipta saya dan saudara. Tidak mungkin sebagai ciptaan gagal. Kita bukanlah produk yang gagal daripada Tuhan kita. Kita adalah ciptaan yang unik, yang istimewa, yang pasti punya tujuan yang jelas di dalam karya Allah. Pemuda semalam sama-sama belajar tentang rencana Allah yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Saya dan saudara ada sebagai ciptaan Allah. Adakah Allah cipta kita untuk menunjukkan kegagalannya? Tidak mungkin. Maka pertanyaan penting, untuk apa saya dan saudara hidup? Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita bekerja di tempat kerja? Untuk apa kita berusaha di dalam bidang usaha kita? Untuk apa kita berkeluarga di dalam keluarga kita? Untuk apa dalam segala keberadaan kita ada? Pasti ada maksud dari Tuhan. Kita perlu untuk temukan itu supaya kita bisa betul-betul memaknai hidup ini dan kita menikmatinya, mensyukurinya. Saudara, bersyukur kepada Allah ada dua aspek. Bersyukur kepada Allah ada dua aspek. Yang pertama, bersyukur atas apa yang kita punya. Bersyukur atas jas walaupun ini tidak mahal. Bersyukur atas mulut yang masih bagus. Bersyukur atas pendengaran yang masih bagus. Bersyukur memiliki saudara sekalian ada di sini. Bersyukur punya istri. Bersyukur apapun yang kita punya. Syukuri. Maka kita tidak punya waktu untuk mengeluh, untuk komplain kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas apa yang tidak kita punyai. Kita perlu syukuri itu. Wah, bersyukur saya tidak punya mobil. Syukur. Walaupun kalau kita lihat dari sisi lain, wah ini hamba Tuhan miskin, persetan. Sejauh kita bersyukur, tidak ada yang bisa mengambil sukacita, kedamaian, dan damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita. Karena bahagia itu adalah berkaitan relasi kita dengan Tuhan dan dalam pribadi kita sendiri. Saya dicaci maki, saya tidak akan tersakiti. Kenapa? Karena saya tidak mau dipengaruhi oleh caci maki orang lain, menghilangkan sukacita, damai yang saya punya. Tetapi kalau seandainya saya meresponinya dengan negatif, dia caci maki, lalu saya meresponnya, oh ini kok kurang ajar ya, dia maki saya ya, saya akan balas. Maka hilanglah damai saya akan menimbulkan permusuhan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bersyukur atas dua hal yang kita punya. Perhatikan istri masing-masing yang sudah berkeluarga, suami masing-masing. Lihat dia, atau kalau tidak lihat dia, bayangkan saja, oh saya bersyukur punya istri yang demikian. Jangan pikir yang jelek. Kalau kita pikir yang jelek, aura atau energi negatif masuk, hancurkan kita dari dalam. Syukuri Tuhan telah beri.
Di luar sana masih ada yang belum punya istri. Jadi harus selalu temukan alasan untuk bersyukur di dalamnya. Dan dengan syukur inilah membuat kita melewati hidup, bahkan dalam pergumulan masalah pun kita tetap lewat. Kita tetap melewatinya. Dan bersyukur atas apa yang Tuhan belum kasih atau bahkan tidak kasih. Supaya kita tidak menemukan celah di hati, tidak ada ruang di pikiran untuk mencela Tuhan, untuk mengeluh sama Tuhan. Walaupun orang lain punya penilaian, kok dia begitu ya, kok belum punya ya, oh kok dia begitu ya, kok dia jatuh ya. Biarkan, itu penilaian manusia. Itu penilaian manusia. Sejauh Tuhan bilang engkau jalan sesuai perintahku, jalan sajalah. Jalan saja. Itulah tujuan dari Tuhan beri kepada saya dan saudara. Dari semua itu sebenarnya, intinya waktu kita bergantung kepada Tuhan, kita menemukan esensi dan tujuan hidup, yaitu soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bahkan saudara, waktu kita makan pun, waktu kita minum pun, atau apapun yang kita lakukan, entah itu yang kita pikir hal sepele atau hal yang besar, ingat selalu, tanyakan selalu, kita mempermuliakan Tuhan tidak di dalam ini. Selalu begitu. Paulus mempunyai perenungan yang sangat mendalam tentang bagaimana harus mempermuliakan Tuhan. Bahkan hal-hal sepele. Pikirkan, kita sedang permuliakan Tuhan di dalam atau tidak. Itu yang saya katakan tadi. Makan saja, minum pun. Dia pikir, saya muliakan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan saya mempermuliakan perut saya. Jangan-jangan saya mempermuliakan yang lain. Bukan mempermuliakan Tuhan. Jadi mempermuliakan Tuhan bukan saat berkhotbah dari depan, oh mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan bukan ketika saudara mendengarkan khotbah dari sini, oh mempermuliakan Tuhan. Saya pulang dari sini dalam segala keberadaan, setiap waktu harus selalu berpikir, kita mempermuliakan Tuhan di dalamnya atau tidak. Harus selalu begitu. Harus selalu demikian. Karena Tuhan memberikan hidup kepada kita dengan satu tujuan yang jelas. Temukan apa maksud Tuhan di dalamnya. Dan untuk menemukan itu saudara, saya kembali kepada poin yang kedua tadi. Harus bergantung kepadanya. Tanpa kebergantungan, tidak mungkin kita menemukan jalan dan perintah Tuhan dengan benar. Kita akan lebih condong kepada pikiran, keinginan kita. Kita akan abaikan, akan lupakan, akan acuh tak acuh dengan perintah yang maha kudus itu. Tapi waktu kita berpikir, berasa, beremosi, berdasarkan otoritas ilahi dan perintah Tuhan, maka kita akan dipimpin supaya jalan kita tidak terantuk oleh batu. Supaya hidup kita terus bergantung kepadanya dan terus ada melekat baginya. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Dengan doa kita menjaga relasi. Saudara, kalau ada suami dan istri di dalam satu rumah tidak bicara seharian, itu pasti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Harus diselesaikan. Karena kalau dibiarkan, satu hari tidak ngomong. Lanjut, besoknya tidak ngomong. Tambah lagi satu hari, 3 hari tidak ngomong. Oh, kok ternyata asik tidak ngomong ya? Akan berkepanjangan tidak ngomong. Itu contoh dari tidak bisa menjaga relasi dengan baik. Ya dalam konteks keluarga itu kita tidak sedang mencari siapa menang, siapa benar. Tapi siapa yang menurunkan egonya untuk memenangkan situasi dan memenangkan hati. Itu yang penting. Tapi kadang kan bahkan sering kali kita tidak demikian. Saya benar, engkau salah. Kalau kita sudah bilang begitu, berarti kemungkinan ada yang kita harus kambing hitamkan. Dan seterusnya. Dengan doa, kita berrelasi dengan Allah. Tanpa doa, relasi kita putus. Tanpa doa, lama-lama kehidupan rohani kita akan jadi layu, lalu kemudian mati.
Dan kita tidak mau supaya mati rohani. Kita mau supaya kerohanian kita terus bertumbuh, makin membara, makin menggelora, sehingga ada istilah menyala abangku. Wah, itu toh. Menyala abangku. Itu menyala artinya bergairah untuk melakukan sesuatu terhadap mungkin seseorang atau sesuatu. Karena menjaga itu tadi. Hati saya dan saudara harus menyala terus di hadapan Tuhan. Jangan menyalanya saat lihat cewek cantik saja bagi yang muda-muda, yang pemuda-pemuda. Lalu juga bagi muda-mudi, ketika lihat cowok ganteng saja baru menyala matanya. Menyala itu di hadapan Tuhan. Menyala itu menjaga hubungan, menjaga relasi dengan Allah. Harus begitu. Karena dengan berelasi dengan Tuhanlah, saudara dan saya bisa kuat. Waktu kita berelasi dengan Tuhan, lalu saat-saat tertentu ada masalah, kita akan melihat itu dari sudut pandang Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa melewati masalah. Tapi kalau tidak begitu, masalah kecil saja, tanpa Tuhan, itu bisa jadi bumerang, bisa jadi api yang membakar lautan, kalau ada solar di atas, atau hutan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Bapa kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan supaya kita berdoa kepada Bapa kita. Dengan berdoa, keintiman dengan Bapa, dengan Allah kita akan makin terjaga. Waktu kita makin berelasi, makin intim, makin dekat, makin kenal Allah, maka kita juga makin mengerti isi hati Allah. Betapa bahagianya kita waktu kita makin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti seorang suami makin mengerti isi hati dari pasangannya. Pada akhirnya makin meminimalisir potensi-potensi cekcok di dalamnya. Demikianlah kita waktu kita makin mengenal Allah, kita makin kuat, makin teguh, makin dalam untuk punya hubungan dengan Allah kita. Jangan lupa ini, jangan lupa. Karena itu berdoalah. Lalu yang keempat lagi, ini yang lebih umum. Doa menjadi bentuk kasih yang tersembunyi bagi sesama. Doa adalah bentuk kasih bagi orang lain. Kok bisa? Ya memang demikian. Saudara, waktu lihat sesama menderita, mungkin tangan tak sampai untuk menolong, tapi doa sampai kepada Bapa yang Maha Penyedia, Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Kita lihat, kita berdoa, Tuhan tolonglah. Tangan tak sampai tapi Engkau sampai. Kalau betul-betul tangan tak sampai, tapi kalau sampai ya bantu. Begitu. Itu bentuk kepedulian kepada sesama. Waktu sesama punya cekcok dengan kita peduli, kita mengasihi dia. Kita berdoa, Tuhan lembutkanlah hatinya, supaya dia tidak salah memahami saya, supaya dia tidak salah mengerti jalan pikiran saya, yang pada akhirnya hubungan saya sama dia jadi retak. Itu bentuk mengasihi sesama. Nah, apakah di antara kita ketika ada masalah pernah mendoakan orang yang bermasalah dengan kita? Ini salah satu bentuk kasih kepada mereka. Benar, benar. Pernahkah kalau seandainya dalam keluarga istri menyebabkan suami marah, lalu ambil waktu sejenak memohon kepada Tuhan, Tuhan mohon ampun, tolonglah istri saya supaya hatinya lembut, supaya tidak terlalu cerewet, dan semua jadi baik. Atau sebaliknya, istri juga kepada suami begitu, Tuhan tolong lembutkanlah hati suamiku, supaya dia tidak kasar kepada saya, supaya kata-katanya dia jaga, karena kata-kata itu berpotensi menyakiti saya. Tapi harusnya jangan tersakitilah dengan kata-kata. Idealnya begitu, kenyataannya tidak demikian. Saya maklum karena kita bukan hanya makhluk yang berasio, yang berlogika, tapi juga makhluk yang perasa.
apalagi kaum Hawa. Hati-hati, jaga baik-baik hatinya. Ini saya ngomong kepada, karena saya perhatikan agak banyak yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga. Ya, kepada bapak-bapak, jaga baik-baik hati dari pasangan kita. Karena kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga itu ditentukan oleh ibu rumah tangga. Kalau hatinya kacau, semua jadi kacau. Yang baik jadi kacau, anak yang tidak salah kena, padahal tidak ada masalah dia. Jadi saudara bayangkan, pikirkan efeknya kalau tidak bisa menjaga relasi di dalamnya. Nah, ini juga sebenarnya gambaran bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Supaya dengan demikian hidup kita betul-betul menunjukkan bahwa doa itu adalah satu kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, doa itu bukan satu keinginan, tapi kebutuhan kita. Kalau doa adalah kebutuhan, maka tidak boleh tidak berdoa. Saya ulang kalimat penting ini. Doa bukan keinginan, tapi kebutuhan kita. Kalau ini kebutuhan, maka tidak boleh tidak berdoa. Harus berdoa kepada Allah. Dan saya tutup, Bapamu, Bapa saya, Bapa saudara, Maha tahu. Berdoalah. Amin.